Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Di Yuli yang judul Kalau kejahatan dibalas kebaikan. Polisi, hakim, jaksa, apalagi nih? Ini Anda bisa baca di judulnya ya. Kita akan langsung aja nonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang nenek-nenek, namanya sih kalau nggak salah Ibu Atikah atau Atikoh, siapa yang saya lupa ya namanya. Dia sedang protes bahwa ajaran Yesus yang diberikan kepada orang Kristen itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena menyuruh untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi menurut ibu ini bahwa ajaran itu tidak adil. Kok enak dia yang melakukan kejahatan, orang dia yang melakukan kejahatan kok. Saya mau bahas dulu gini ya. Sebenarnya baik itu ketika membahas kejahatan dan kebaikan itu baik. Tapi nggak selalu harus prakteknya begitu. Ya, bahkan dalam prakteknya itu susah dilakukan. Contoh di Juli, dia belum lagi ditampar, ya, udah nampar orang duluan. Ketika dia mengatakan orang lain tuh begini begitu, itu dia sudah menampar orang itu dengan kata-katanya, gitu kan? Misal mengatakan bahwa ibu itu error lah, macam-macam lah gitu dibilang kan, yang aneh-aneh lah dibilang itu kan, dengan kata-kata yang cukup kasar lah gitu guys. Nah, itu dia belum diapa-apain, belum ada ibu atau siapapun itu menampar dia. Kan ibu tuh sedang bahas sesuatu yang lain, belum ada nampar dia, belum nampar pribadi, tapi dia langsung nampar pribadi ibu itu dengan kata-katanya. Itu artinya dia bertentangan dengan ajaran kasih gitu. Itu membuktikan bahwa ajaran kasih itu adalah sekedar hiasan saja gitu. Susah dipraktekkan guys. Karena jangankan membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan orang belum buat jatuh sama manusia, dia sudah kasih kejahatan pada orang itu. Itu loh kebaikannya guys. Baik-baiki, adilnya di mana kata dia? Beda dengan Islam dong. Kalau Islam boleh melakukan pembalasan, tapi ada tapinya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yang pertama, Bunda Atika dulu bisa memberikan prolog selama waktu 10 menit. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi ya, ajaran Kristen pada kasih saya sering tinggal bahwa kenapa orang Islam itu kasih orang ada kasih bahwa Islam tidak ada banyak yang punya surat seperti itu. Seperti tadi dikutip juga di Roma 12:17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Misalnya dengan pribadi sudah manusia kasih itu tidak terbalas dari orang-orang yang mengayakan. Jadi kita harus berbeda. Kemudian setelah Kristus dalam 15 dan adalah supaya tidak ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usaha semakin yang baik terhadap orang musik dan terhadap orang. Jadi dalam ajaran kasih kita memang kita harus luar biasa. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus kejahatan dengan kebaikan. Kita biasa saja. Nah, kita lihat memang itu ajaran kasih. Nah, kita lihat ajaran Islam yang bertumbuh pada keadilan. Saya kutip dari As-Surah ayat 20 ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kalau membalas, kalau dalam Islam apabila ada orang yang berbuat kepada kita boleh membalas. Tetapi harus seimbang serupa. Tidak boleh mengambil batas. Kalau mengambil batas itu zalim. Nah, tetapi kalau kita memaafkan ini lebih baik. Kita memaafkan lebih baik. Jadi intinya begini, dalam ajaran Kristen memang kasih. Kita harus bahkan masih musuh kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, biasa kejahatan dengan kebaikan. Sementara dalam ajaran Islam kita boleh membalas kejahatan yang serupa, tetapi tidak boleh lebih, itu melampaui batas. Kemudian memaafkan lebih baik. Jadi saya sering bertanya kepada teman-teman yang ngomong, kira-kira jalan mana yang baik? Ibu saya pada kemarin baru jadi istriku, mana yang baiknya jalan Islam atau Kristen? Nah, mereka sampai bingung. Membalas kejahatan dengan kebaikan atau membalas kejahatan memaafkan lebih baik. Mereka bingung. Memang secara kata-kata logik, dia membalas kejahatan kebaikan gitu kan? Membalas kejahatan kebaikan, tapi begini, Islam itu adalah kami ditemukan pada umat manusia. Jadi Allah itu maha tahu apa yang ada pada hati manusia. Waktunya 1 menit lagi Mas. Jadi kalau begini, saya tanya kepada sama tidak, apakah di Quran dan Ibu boleh tidak membalas kejahatan itu? Tidak, dia bingung. Karena memang tidak membalas kejahatan dengan kebaikan boleh tidak? Dia bingung jawab. Nah, Islam boleh menjawab kenapa? Karena boleh membalas, maka ada pengadilan, ada justice, ada polisi, ada pengacara, ada kantor, ada hakim. Karena itu dalam rangka kita
kita belum membahas kebaikan, tetapi kita kejahatan tapi dengan skala. Sebaliknya kita tidak boleh membahas atas. Nanti kalau memaafkan lebih baik. Kenapa kita boleh membahas kejahatan? Karena orang itu berikan keadaan baik. Bayangkan bagaimana kalau seseorang diperkosa, apa suaminya nggak sedih. Jadi harus mendapat keadilan dengan membahas kejahatan itu. Ya, silakan Bu. Tidak apa-apa. Ini nanti diulangi. Iya. Jadi harus coba. Nah, jadi kita belum bahas kejahatan itu untuk memberikan efek jerah pada pelaku itu. Karena kalau pelaku tidak dihukum, dia akan mengulangi lagi. Jadi ada hukum rimba. Kalau kita tidak belum bahas kejahatan, itu hukum rimba. Orang boleh memperkosa, boleh membunuh, tanpa harus dibalas kalau kejahatan itu. Ya, tanpa ada balasan. Dan ini hukum akhir tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Jadi seorang yang memiliki keadilan itu dia akan pasti tidak kasih sayang. Seorang yang punya kasih itu kalau itu bisa adil. Jadi dalam Islam itu keadilan nasional. Jadi menurut Islam, seorang ateis yang membaca berbagai agama, the most rational religion, unfortunately Islam. Jadi ajaran yang rasional saya Islam. Karena memang diaplikasikan ajaran Bapak mereka. Kalau memang tidak membahas kejahatan, tutuplah pengadilan. Tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada hakim, tidak perlu ada pengacara, tidak perlu apa. Tidak perlu orang membahas kejahatan dengan hukuman. Jadi ini ceritanya mereka ini sedang berdebat ya. Ada Terus sepotong lagi nih ya. Kita tahu konsep adil adalah seperti jadi di dunia nyata. Ketika ada seorang pelaku kejahatan, ya dihukum. Itu namanya tanggung jawab. Orang belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ini orang tuh bisa senaknya hidup nggak bisa. Oh, dia memperkosa ada konsekuensinya. Dia mencuri merampok ada konsekuensinya. Dia membunuh ada konsekuensinya. Jadi orang tuh akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Coba kalau semua dibahas dengan kasih. Kalau dia merampok dia tahu oh nanti nih ada hukum kasih nih. Ya kan? Coba kita ganti deh hukum itu jadi hukum kasih. Coba ada bayangkan yang berlaku di sini adalah hukum kasih. Ada bayangkan. Jadi orang membunuh diampuni. Ya, bahkan dikasih pikiri pula gitu kan. Dikasih kesempatan. Oh, saya bunuh yang lain gitu kan. Ada orang mukul dikasihi. Itu kan dikasih pikiri lagi. Tampar kanan kasih pikiri. Ini pikiri tampar juga gitu kan. Jadi ini Anda bayangkan kalau hidup seperti itu bagaimana? Hukum kasih itu ditegakkan gimana? Makanya tidak mungkin terjadi. Yang ada adalah hukum berdasarkan dari logika. Yaitu hukum yang bertanggung jawab. Siapa melakukan kejahatan, dia akan menanggung akibatnya. Kecuali yang pihak yang korban memaafkan, itulah cerita. Bahkan ketika dimaafkan pun tetap harus nanggung hukuman. Jadi maksudnya adalah agar biar jerah. Sehingga orang itu akan berpikir ulang untuk melakukannya, gitu loh. Ya kan? Anda bayangkan suatu tempat tidak dikenakan. Jadi kalau ada tempat yang tidak ada hukumnya, Anda kan bisa lihat apa yang terjadi. Orang kan bebas melakukan sesuatu. Kan tidak ada konsekuensinya gitu loh. Ya, jadi Anda bayangkan ya, contoh lagi. Ada orang membunuh orang lain. Lalu orang itu dibiarkan. Yang terjadi nanti balas dendam. Orang lain yang bunuh akan balas membunuh. Lalu yang akan terjadi sebaliknya gitu. Nah, makanya ada polisi yang bisa menghukum. Jadi stop mata rantai itu diputus langsung. Yang membunuh ditangkap dan dihukum. Sehingga yang dibunuh merasa puas pihak korban. Keluarga korban puas. Karena orangnya udah akibatnya gitu. Tapi kalau dibalas nanti, ya nanti keluarganya akan membalas lagi. Gitu terus guys. Maka dicari yang lain yang netral, yaitu polisi, hakim yang netral gitu kan. Yang tidak ada sangkut paut dengan pihak pelaku dan korban. Untuk menengahi gitu loh. Intinya adalah sesuatu, kalaupun korban bisa juga. Yang penting adalah begini nih guys ya. Agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang tersimpan, bara api. Ya, orang kalau misalnya membunuh dibiarkan, nanti orang itu akan, dendam itu akan menjadi lama-lama kesumat, akan menumpuk dia, akan menumpuk. Kalau nggak dilampiaskan. Makanya untuk orang-orang yang perlu pelampiasan ya silakan gitu. Uang orang itu harus tanggung jawab, tapi untuk orang maafkan ya silakan juga gitu. Jadi intinya adalah jangan disumbat itu. Disumbat keinginan untuk balas itu jangan sumbat gitu. Karena memang hak dia untuk membalas gitu. Ya, hak untuk orang membalas. Karena nggak adil kalau orang tuh ibaratnya kayak di ring tinju lah. Itu kan saling balas pukulan. Jadi ketika ada bertinju di ring itu, kan paling jual beli pukulan. Apa boleh kita tuh mengatakan penjunjung lain bahwa kamu nggak boleh mukul ya, kamu kalau dipukul diam aja ya, kan bisa begitu. Makanya jual beli pukulan gitu. Bahkan nggak puas nih, ronde berlanjut sampai tumbang satu tumbang. Itu keadilan guys. Jadi ketika pemenang tinju diumumkan itu semua merasa senang. Kenapa? Karena adil. Memang hasil dari perjuangan. Tapi coba kalau salah satu pihak dibiarkan, kamu boleh mukul, kamu nggak boleh ya. Itu bukan tinju namanya, tapi kezoliman.
Jadi dia harus ngerti bedanya antara keadilan dengan kezaliman, harus ngerti deh guys. Dan Kristen gitu ya. Sayangnya Kristen ini dari kelompok Oneness gitu ya. Nah, yang saya herani gitu ya, kok ya ada orang yang masih mau duduk semeja dengan mereka untuk berdebat. Kenapa? Apa yang mau mereka tunjukkan gitu ya? Karena para polemikus ini tidak mencari jawaban gitu ya. Mereka ini justru berusaha untuk mencari-cari kesalahan. Karena memang itu salah. Jadi sesuatu itu jelas salah. Ya kita tinggal cari argumentasi yang menunjukkan kesalahan itu, ngerti nggak? Ketika kita tahu suatu salah, ya kita tidak lagi mencari kebenaran di situ. Dan jelas kita gitu tahu itu salah. Contoh Anda bayangkan dunia tanpa hukum, yang ada hukum kasih. Anda mencuri, maafkan. Anda merampok, maafkan. Membunuh, perkosa, maafkan. Hukum kasih berdiri. Anda tahu itu salah. Lalu Anda mencari kebenaran. Apalagi kebenaran mau cari? Jelas salah gitu kan? Makanya kita harus terangkan kenapa hukum kasih itu salah. Bukan kita nggak boleh mengasihi orang, bukan nggak boleh, tapi pada tempatnya. Jangan membabi buta, gitu loh. Ya, jangan membabi buta. Karena nggak semua orang tuh bisa maafkan, gitu. Nggak semua orang tuh rela haknya diambil. Ngerti nggak? Contoh kayak dulu saya pernah tuh ya. Saya saya dulu kan termasuk anak yang yang jarang keluar main karena jajan saya sedikit. Saya kasih jajan 1.000 sama orang tua saya, Rp1.000. Itu harga mie itu 1.000, harga air minum 1.000. Jadi saya tuh kalau kantin itu kalau makan nggak bisa minum, beli minum nggak bisa makan. Karena uang cuma 1.000. Untuk bisa dua-duanya makan dan minum itu butuh 2.000. Makanya saya nggak pernah ke kantin, saya cuma mainnya di pustaka. Tiba-tiba ada teman saya nipu saya. Saya ajak ke kantin gitu kan, dengan alasan bahwa kamu kok nggak gaul sih, sekali main ke kantin gitu kan. Rupanya saya ke kantin, Anda tahu apa terjadi? Dia sudah mesan mie, dan dia bilang sama ibu kantin, "Ibu, itu Bobby yang bayar ya." Nah, cuma saya ikhlas. Saya ngomong ini bukan saya nggak ikhlas, saya ikhlas. Ya mau gimana lagi? Ya udahlah, saya bayar uang mie itu. Saya karena mau pengen makan tuh guys, tuh minum gitu kan. Bingung saya, uang saya cuma 1.000. Jadi saya zolimi gitu kan. Untung saya bisa maafkan. Orang-orang yang bisa maafkan gimana? Tentu dia akan melampiaskan itu. Dia akan minta ganti rugi. Intinya adalah apa boleh kita dibuat dipaksa kayak saya semua? Kan nggak semua orang punya sifat seperti itu. Jadi orang tuh boleh nuntut haknya. Kalau orang masa itu adalah suatu penipuan, dia akan nuntut haknya. Masalah itu, enggak bu, itu dia yang bayar gitu kan? Saya waktu itu memang mungkin terlalu lugu, masih SD lah ya, SD atau SMP guys. Sehingga saya tuh ya karena juga saya merasa nggak pede karena memang jajan saya sedikit ya saya kayak gitu, saya nggak biasa gitu. Saya taunya kalau kita makan minum kita bayar sendiri, tapi ternyata ada seperti itu saya tidak paham, makanya sudah gitu kan. Intinya adalah nggak semua orang seperti saya gitu kan. Jadi boleh kita tidak melarang untuk memaafkan. Yang kita nggak boleh itulah memaksakan orang untuk memaafkan, itu nggak boleh guys. Makanya ada opsi untuk nuntut balik, itu logika. Ya orang tuh kasih kebebasan. Kalau Anda masa zolimi, silakan tuntut balik sesuai dengan kadarnya. Hukumannya harus sesuai dengan setara dengan kejahatan yang orang itu berbuat. Itu baru adil. Anda boleh maafkan, itu baru adil. Tapi kalau Anda dipaksa untuk tidak boleh nuntut, harus ada demokrasi, itu nggak adil namanya. Itu pemaksaan. Ya, itu pemaksaan namanya. Kan sampai mulut kita berbusa-busa selama 7 hari 7 malam dengan bukti-bukti yang ada gitu. Mereka nggak akan mau percaya deh sama saya. Mereka nggak akan mau percaya itu kan? Ya gimana, bukti yang mana? Dunia nyata buktinya adalah hukum berjalan. Anda mencuri dihukum penjara, Anda merampok, membunuh, perkosa dihukum penjara. Nggak ada di dunia ini hukum kasih, nggak ada. Anda mencuri, merampok, silakan. Nggak akan Anda kamu dikasihi, kamu bebas. Nggak ada begitu guys. Itu di dunia khayalan mungkin begitu gitu loh, ya kan? Ini dunia nyata gitu. Nah, cuman kadang-kadang di pengadilan ada orang maafkan, ya sudah deh, ya sampai pengadilan gitu kan, damai. Nah, itu terjadi, tapi orang tuh dipaksa untuk melakukan itu. Tidak ada orang tuh misalnya kamu damai ya, kok tidak awas. Nggak ada begitu. Suka-suka orang yang korban, dia boleh menuntut untuk mendapatkan hukuman setimpal bagi orang yang melakukannya. Dia juga boleh memaafkan guys. Jadi tidak paksa di sini gitu kan. Mereka memang sengaja untuk mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran.
Jadi sesuatu yang salah tuh terlepas salah. Nah itu sudah benar. Menyalahkan sesuatu yang salah itu adalah suatu kebenaran. Itu dia dipahami di Yuli. Jadi ketika kita menyalahkan sesuatu yang nyata-nyata salah, itu namanya kebenaran. Kebenaran adalah mengetahui suatu salah dan kita katakan salah, itu kebenaran. Itu harus dipahami gitu. Mencari kebenaran adalah kita harus pakai logika publik. Apa yang terjadi seandainya tidak ada hukum di dunia ini? Yang ada hukum kasih. Kacau dunia ini, guys. Boleh Anda bikin hukum kasih bagi diri Anda saja, tapi jangan bikin untuk semuanya. Kalau di Yuli misalnya, kalau di Yuli aku maafkan, oke silakan, untuk diri pribadi bisa. Jangan gunakan itu untuk global, itu masalah, guys. Jadi orang terpaksa melakukan itu gitu loh. Nggak bisa itu terjadi, guys. Ya berbeda ketika kita berapologetika untuk menjelaskan kesalahpahaman seperti ini ya. Jadi ya kalau mereka mau percaya syukur-syukur gitu. Kalau enggak ya banyak orang Kristen juga yang tidak memahami ini. Jadi melalui penjelasan seperti ini mereka juga diberkati. Mereka menambah pengetahuan baru. Jadi contoh begini ya. Ada ayat mengatakan bahwa jika ditampar perkataanmu kasih pikiranmu. Gini loh guys ya. Saya kasih analogi sederhana ya. Contoh, kalau Anda dipukul, yang Anda tuh bisa berbaik orang yang mukul loh. Ya, caranya Anda lari. Lari membuat dia nggak bisa mukul Anda, sehingga kejahatannya berhenti sampai situ. Berarti Anda selamatkan dia dari dosa yang berlanjut. Dia nggak bisa mukul Anda lagi dong, Anda lari kan. Tapi kalau Anda diam di situ, dia akan mukul lagi, dia tambah dosa. Anda biarkan dia mukul tuh, dia tambah dosa gitu. Bahkan Anda kasih pikir kan, itu nggak logis guys. Kita terus mencegah orang berdosa dengan cara apa? Ketika dia pukul lari kita, biar dia berhenti di dosanya gitu, nggak bisa mukul kita lagi. Malah kita kasih pikiri, ya dia akan terus menerus melakukan dosa. Kedua, Anda kan bisa lapor polisi, bahkan orang itu jerah, sehingga dia ngerti, oh kalau aku mukul orang ada konsekuensinya. Kalau dia lapor polisi, berarti nggak ada konsekuensinya. Enak dia akan mukul terus itu. Yang ketiga, Anda bisa maafkan. Anda pergi lari, habis itu maafkan. Jadi maafkan tuh nggak mesti ada tuh dengan ngasih pikiri atau membiarkan kejahatannya terjadi terus. Enggak, Anda maafkan bisa. Jadi logika sederhana ya. Kalau Anda nggak mau lapor polisi, oke lah. Tinggal minimal lari dan maafkan, sudah selesai. Jangan tegak di situ, jangan biarkan itu kezaliman terus terjadi. Orang yang mana-mana kalau dipukul tuh lari, guys. Ya, kalau nggak bisa melawan tuh lari. Kalau dia nggak mau mukul balik ya lari. Ngapain dia biarkan dia dipukuli gitu kan? Ini kita pakai logika saja gitu. Pertama, kita yang tambah bonyok. Ya, apalagi katanya kasih pikir juga. Kedua, orang itu akan terus-menerus melakukan dosa. Kita kan sebagai orang yang punya punya nalar ya, kita tidak mau dong biarkan orang itu terus berdosa. Ya kita hentikan dosa dia dengan kita lari. Selesai perkara, guys. menambah pengetahuan baru. Jadi inilah fungsi dari apologetika. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh ibu ini tadi ya. Kok nggak adil ajaran Kristen ini ya? Kok enak sekali kalau kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan. Lalu apa tugas polisi, hakim, jaksa, pengacara dan lain sebagainya? Mending dihapus saja. Ini logika yang ngawur dan kacau dari para... Itu bukan logika ngawur. Berarti kan yang berlaku adalah hukum kasih, bukan lagi hukum undang-undang namanya kan. Hukum undang-undang akan menghukum setiap pelaku kejahatan. Walaupun yang pihak yang memaafkan. Memaafkan itu batasnya ada. Dia memaafkan dan mencabut gugatan pengadilan, selesai. Tapi kalau dia memaafkannya telanjur digugat ya nggak bisa lagi, gitu kan? Jadi orangnya kan tidak dihukum. Jadi intinya adalah beda hukum kasih dengan hukum undang-undang, beda guys. Kita tidak, jadi Anda bayangkan ya, kalau suatu negara dibuat hukum kasih, berarti kan sama nggak mampu hukum undang-undang. Itu loh kita ya. Jadi hukum kasih itu beda dengan hukum undang-undang. Hukum kasih bisa dalam hukum undang-undang, tapi prakteknya terbatas. Itu ketika sang korban mau maafkan ya sudah, jangan dipaksa semua orang gitu kan. Para polemikus sepertinya ya nggak seperti itu maksudnya. Makanya kalau kalian nggak ngerti Alkitab, nggak usah baca Alkitab, apalagi menafsirkannya, nggak perlu gitu ya, karena kalian nggak akan mampu. Kita mengerti Alkitab karena kita menafsirkan dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar, gitu, ya kan? Kalau mereka menafsirkan dengan dogma, dogmanya berbeda dengan apa yang tertulis atau bacaan atau teks gitu. Itulah dogma. Dogmanya mereka buat seakan-akan bahwa
ya pastinya akan terjadi kontradiksi antara apa yang ditulis dengan dogmanya, guys. Gitu loh. Mampu untuk memahami, mengerti firman Allah. Nggak akan bisa kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena untuk mengerti firman Tuhan hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Ini sekali gitu. Tuhan sudah menolong kita dengan logika dan akal sehat. Otak itu Tuhan tuh bagaimana Tuhan menolong makhluknya? Dengan memberikan pikiran. Kita sudah dikasih kemampuan yang cukup bagi Tuhan. Tuhan itu tidak membuat kita tuh kekurangan. Bayangkan itu coba. Ini menuduh Tuhan tuh masih membuat kita dalam keadaan kekurangan, sehingga kita masih butuh bantuan Roh Kudus, guys. Ini aneh sekali gitu. Kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna sebagai makhluk. Kita bisa berpikir, bisa apa? Kita punya otak, bisa berpikir gitu. Kita beda sama hewan. Kita beda sama tumbuhan gitu. Jadi gunakanlah otak yang sudah Tuhan berikan, logika itu, gitu loh. Ya, ngerti nggak maksudnya? Kita bisa mempelajari apa bisa kita, itu gunanya otak dikasih. Jangan Anda tidak gunakan otak Anda, gitu kan? Otak Anda dikasih untuk bisa mengerti segala sesuatu, gitu guys. Kecuali hal-hal goib. Jadi Tuhan itu dikatakan bahwa hal-hal goib, jadi Tuhan itu memberikan manusia itu pengetahuan kecuali pada hal-hal goib. Kecuali hal goib itu hanya diberikan sedikit. Jadi hal goib itu diberikan sedikit gitu. Karena itu memang hal goib itu adalah di luar nalar semuanya, guys. Karena indera kita terbatas. Ingat. Jadi kenapa goib itu adalah tidak kita ketahui semuanya? Karena indera kita terbatas. Kita hanya bisa melihat mengetahui sesuatu yang nyata, bukan goib. Sesuatu yang nampak karena kita punya indera mata, sesuatu yang kedengaran kita punya indera telinga, sesuatu yang ada rasanya kita punya indera perasa. Indra peraba, tapi kita nggak punya indra goib kan, nggak punya indra ke-8 atau indra ke-7 kita nggak punya. Mungkin sebagian orang pun saya ragu, indra ke-7 apa tidak, saya menyebutkan mungkin indra ke-7, tapi semacam qanaah atau semacam karomah, sehingga dia tahu tentang hal goib. Itu pun bukan dari dia sendiri, tapi dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu kan. Jadi ya seakan-akan, jadi kita tuh nggak perlu logika, berarti nggak perlu akal pikiran, nggak perlu otak. Cukup percaya Roh Kudus. Aneh sekali, guys. Justru kita tuh percaya pada sesuatu yang logis. Kita harus percaya pada sesuatu yang logis. Kalau nggak logis, ngapain kita percaya? Contoh, kaum penyembah sapi. Itu logis tidak? Nggak logis. Ngapain kita ikutin? Apa kita nanti ada orang sebutan, kamu harus percaya pada sapi dulu sebagai Tuhan, baru kamu tuh bimbing sama roh sapi. Kan begitu logikanya, guys. Jadi untuk percaya sesuatu itu kita memang oleh sesuatu yang logis, harus ada penjelasan logis sungguh kita harus sampai ke situ. Kenapa kita contoh di dunia kesehatan, kenapa kita harus makan sehat, kenapa kita harus olahraga tidur cukup, itu semuanya penjelasan logisnya. Gak bisa harus percaya dulu pada dokter ini atau dokter, nggak begitu logikanya. Dokter pun yang kita percaya itu perlu menjelaskan juga tentang kita. Gitu. Kita perlu bertanya, dok kenapa begitu, dok kenapa begini, dok, jangan iya saja gitu, tapi kita nggak paham gitu kan. Intinya adalah segala sesuatu itu butuh logika. Percuma Tuhan memberikan kita otak di kepala kita nih kalau kita gunakan untuk berpikir. Jadi justru agama itu harus kita percaya dengan cara berpikir kritis. Kita memikirkan dengan logika, masuk akal apa tidak, baru kita beragama. Jangan beragama dengan tanpa akal. Nanti Anda jadi sama dengan kaum penyembah sapi nanti. Ya seperti dulu kan dia menyembah semua manusia gitu. Sama, nggak pakai logika. Dan makanya saya katakan bahwa betul orang ini tidak pakai logika sama sekali. Dia bilang kan, Anda tuh harus percaya dulu baru ada dibimbing Roh Kudus. Guys, ini apa bedanya dengan ada orang kaum penyembah sapi mengatakan Anda harus percaya dulu dengan sapi Tuhan, Anda akan bimbing di roh sapi. Apa bedanya? Sama saja. Makanya kita Islam tuh mengajak berpikir. Anda tidak boleh, jangan berislam so Anda tuh meyakini Islam itu dengan logika gitu. Maka kita selalu sampaikan logika. Kenapa milih Islam? Kenapa Islam itu agama yang logis? Kita sampaikan dengan logika. Terus saya sampaikan, kenapa surga itu begini? Terus saya sampaikan, kenapa neraka itu begini? Kenapa kok begini begitu? Itu saya sampaikan logika semuanya. Jadi agama itu perlu logika, bukan percaya. Ingat ya, percaya adalah hasil, output. Percaya, iman itu output. Inputnya adalah berpikir. Anda sebelum sampai ke output percaya, Anda harus berpikir dulu. Kalau Anda sampai ke output, ya, result, hasil tanpa proses berpikir, namanya iman buta.
Sama kayak kaum penyembah sapi. Mereka tidak berpikir, kenapa ya harus menyembah sapi ya? Mereka tidak berpikir. Mereka cuma percaya pada sapi Tuhan, ya sudah. Lalu mereka sembah sapi, lalu outputnya itu beriman pada sapi sebagai Tuhan. Mereka membuang logika mereka. Artinya inputnya nggak jalan, inputnya nggak tepat, hasilnya outputnya kacau. Makanya sampai ke output, kenapa kita menyembah Tuhan? Allah, kenapa? Kenapa kita mengimani Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi lainnya? Karena logikanya bisa dijelaskan. Jadi kita nggak ada bilang bahwa, oh kita dari sana mengenal ya, oh kamu yang penting beriman dulu. Kamu percaya bahwa Tuhan itu Allah, Nabi Rasul, nanti kamu akan dibimbing. Nggak begitu, kita terangkan logikanya. Yang sampai orang beragama tanpa akal. Makanya jawaban tuh sangat logis semua. Contoh ada orang yang menanyakan bahwa, kenapa kok setan itu kan dari api, ya iblis kan dari api, ciptakan dari api. Kok di surga kan terbuat dari api, kenapa kok itu tidak sakit? Ya, nggak ada jawabannya bahwa oh kamu belum percaya ya. Kalau kamu percaya pada Tuhan, kamu akan dikasih jawaban. Nggak begitu, kamu akan ngerti, nggak begitu. Dicari, Ustadz tuh kan mencari jawaban logis untuk bisa menjawab pertanyaan orang ini gitu. Sehingga imannya benar, imannya tidak buta, imannya adalah iman yang logis. Maka dia pakai analogi bahwa ditamparlah pipi orang itu. Sakit nggak? Sakit, kata orang itu. Nah, tangannya terbuat dari apa? Kulit ini dari tanah. Tanah kulit manusia ini kan terbuat dari tanah, guys, tubuh manusia ini. Pipimu terbuat dari apa? Tanah. Tanah terutama sakit nggak? Sakit. Itulah iblis dengan neraka. Iblis terbuat dari api, surga dari api, sama-sama api, tetap sakit walaupun sama-sama api. Bahkan kalau kita pakai logika lagi ya, surga itu bukan hanya panas, tapi juga dingin sekali. Dinginnya seperti panas gitu. Saking dinginnya itu menusuk ke sumsum tulang. Jadi kalau ada orang ya, kalau mengerti tentang kimia atau fisika, anak kan pelajari bahwa kalau kita di suhu dingin yang ekstrim itu badan tuh seperti kita kena efek panas. Rasanya terbakar, guys. Cuman terbakarnya oleh sedingin gitu. Ini baik dingin yang luar biasa maupun panas luar biasa sama-sama menyakitkan gitu. Nah, jadi kalian bayangkan kalau iblis yang panas luar biasa itu dari api kena es yang sangat beku. Langsung apa guys? Langsung hilang apinya gitu kan. Kalau kita mungkin masih bertahan. Kan kita di tanah gitu. Masih lebih lambat proses matinya gitu. Ngerti nggak? Kalau kan ada api langsung kena es, langsung api mati hilang kan. Kalau tanah kan nggak langsung membeku. Kalau api langsung hilang guys. Nah itu makanya. Jadi kalau sana nanti surga itu dikasih iblis itu dilepaskan di neraka yang es gitu kan. Nah, nanti iblis itu akan merasakan sakit luar biasa karena dia dari api gitu. Kita tidak sakit iblis karena kita dari tanah gitu guys. Itu loh yang pikirnya kan. Pertolongan Roh Kudus. Selain itu nggak akan bisa. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi yang dimaksud di dalam Roma 12 ayat 7 dengan mengatakan bahwa semua tuh nggak perlu pakai logika, yang penting dipimpin Roh Kudus, itu namanya sama dengan beriman buta. Itu namanya beriman buta tuh gitu. Anak modalnya percaya saja, tapi nggak bisa menjelaskan secara logis. Kita tuh untuk percaya itu adalah output, prosesnya perlu benar. Kalau Anda mempunyai hasil atau output yang dari hasil prosesnya nggak benar, ya silakan kacau nanti. Maka semua itu dilalui dengan proses berpikir kritis, logis gitu. Baru akan mendapatkan hasil output yang prima, yang bagus, guys. Kalau tidak, Anda akan menemukan namanya iman buta, alias iman yang tidak berdasarkan dengan logika, guys. Itu yang berbahaya tuh di situ gitu kan. Sudahlah, mari kita baca dulu nih ayatnya ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, kenapa ayat ini harus kita amini, kemudian kita lakukan gitu ya? Karena memang jawabannya ada di bawahnya gitu ya, ada di ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang pertama, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kita nggak boleh membalas kalaupun kita. Begini guys ya, ingat ya, pembalasan itu bukan hak Tuhan saja, hak kita juga. Ngerti ya? Ngerti kenapa? Karena Tuhan itu kadang membalas melalui kita. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Contoh misalnya gini, saya punya anak, ya.
anak saya dipukul anak orang lain, anak saya mau balas, lalu saya larang, jangan, saya yang pukul nanti, jangan kamu. Kan nggak begitu. Hak Tuhan, hak saya bisa selalu, hak anak saya itu nggak perlu saya. Anak saya berhak untuk membalas gitu. Sebagai Tuhan, kita dengan kita membalas, Tuhan tidak perlu lagi membalaskan, ngerti nggak? Dia melalui kita gitu loh, ngerti ya? Karena kalau jadi ini kan hak asasi manusia untuk membalas setiap kejahatan tuh hak asasi manusia. Ingat, kita punya namanya hak asasi manusia. Nah Tuhan, ya itu tidak mungkin mencabut hak asasi manusia, nggak mungkin. Anda dizolimi, Anda berhak untuk balas. Jadi Tuhan tuh membalas melalui Anda gitu. Dia membiarkan kita membalas, itu baru adil namanya. Masa Tuhan top, jangan-jangan kamu nggak boleh balas, tidak boleh balas. Mungkin Tuhan seperti itu nggak masuk akal. Oh kita tanya, kapan Tuhan balasnya? Oh ntar di neraka, oh kelamaan. Keadilan itu kan harus cepat, ya, harus cepat keadilan itu guys. Masa Anda dipukul nunggu sampai kiamat atau nunggu sampai di neraka baru dibalas? Kan nggak gitu guys. Kecuali kalau memang Anda bisa melakukan. Contoh, saya berhadapan dengan penguasa yang punya militer yang kuat. Saya dizolimi, bahkan keluarga saya dibunuh, bahkan saya juga termasuk yang mau terbunuh. Saya nggak mampu melawan. Nah itu Tuhan yang bantu saya membalaskan. Tapi kalau saya mampu melawan, ya saya membalaskan gitu. Paham ya? Tuhan itu adalah ketika kita nggak mampu membalas, Tuhan yang balas. Ngerti ya? Jadi Tuhan itu akan, karena itulah bukti dia itu maha kuasa. Dia tidak mengambil alih semuanya. Kita mampu kok Tuhan yang melakukan. Jadi kita tuh bukan seperti anak kecil. Nah, jangan kamu balas, bapak aja yang balas. Ngapain coba? Anak mampu silakan anaknya gitu. Kapan bapak balas? Nanti ya, tunggu aja bulan depan. Tunggu bapak kamu udah mati, bapak udah mati gitu. Atau bapak udah tua. Kan nggak begitu jawabannya, guys. Jadi intinya adalah pembalasan terhadap kejahatan itu hal yang biasa gitu. Itu namanya keadilan. Maka di Alkitab Anda baca perjanjian lama itu adalah jangan merasa kasihan kepadanya. Yang melakukan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang Jawa itu nama keadilan. Anda boleh menuntut balas yang setimpal, tapi juga boleh memaafkan. Ini tidak ada pemaksaan. Kalau ini kan dipaksa bahwa nggak boleh balas, harus membuat kebaikan, itu namanya paksaan, guys. Orang nggak dikasih opsi. Pemaksaan adalah sesuatu hal yang diberi tanpa opsi, itu pemaksaan. Tapi kalau diberi opsi, Anda boleh balas yang setimpal, tapi boleh juga maafkan. Itu namanya keadilan gitu. Anda dikasih opsi yang tidak memberatkan Anda gitu. Kalau tidak mampu menahan, ya Anda silakan balas. Kalau Anda masih merasakan sedih atau apa gitu kan, tidak mampu menerima, ya silakan balas dengan setimpal yang berlebihan. Tapi kalau Anda mampu maafkan, ya maafkan, tidak masalah gitu. Tapi yang penting jangan dipaksa untuk kita tuh tidak boleh membalas, guys. Itu nggak boleh terjadi gitu kan. Kita dianiaya, dipukul, nggak boleh membalas gitu ya. Secara pribadi itu nggak boleh membalas gitu ya. Tapi kita diperbolehkan untuk menempuh jalur hukum, boleh. Kalau kita ada keluarga kita, saudara kita, seperti yang disampaikan oleh nenek itu tadi ya, dibunuh, diperkosa, ya masa kita diam aja, ya harus kita bunuh dong. Misalnya seperti itu. Enggak, di kita itu enggak boleh. Kita serahkan kepada yang berwajib, yang berwenang. Ya kan sama juga untuk balas namanya. Cuma lewat tangan hakim. Gimana sih di ini? Kalau orang itu betul-betul pure, dia membalas dengan kebaikan, dia tidak akan lapor polisi, tidak akan melapor ke hakim. Ini namanya sama saja. Artinya dia mengalihkan pembalasan itu lewat hakim dan polisi. Ini gimana sih kita Juli? Sama saja dong gitu. Ya Anda bisa milih nih. Dulu namanya hukum rimba. Anda dipukul, Anda balas pukul orang itu. Anda dibunuh, Anda balas pukul orang itu. Tapi sekarang tidak hukum rimba, hukum undang-undang. Pembahasan kita tuh diganti melewati polisi, hakim. Tetap orang tuh menerima akibatnya, tapi Anda wakilkan kepada polisi, hakim. Sama saja, guys. Sama-sama untuk balas. Jadi berarti ini nggak ngerti dengan dogma dia. Dogma dia tuh lah maafkan, kasih kebaikan. Dengan cara apa? Jangan lapor polisi. Kasih dia kebaikan, karena kalau dia lapor polisi, kalau polisi masuk penjara dan dilapor ke hakim, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan penjara, guys. Keburukan di situ. Penjara itu yang ada buruk gitu kan, bukan untuk kebaikan itu. Nanti berarti ini artinya dogma dia. Dogma dia bahkan melarang orang untuk laporkan ke polisi, guys, atau jaksa. Betul-betul dikasihi tanpa, ibadah kalau dipukul diam saja. Itu dogmanya. Jadi berarti dia ngerti dengan dogma dia sendiri gitu kan.
untuk menegakkan hukum dalam hal ini ya kepolisian gitu ya, hakim, jaksa dan lain sebagainya yang berhak itu gitu ya. Itu boleh, sangat boleh. Ya berarti melanggar dogmanya. Karena kan katanya dikasih kebaikan, jangan balas. Anda membalas juga melalui tangannya Pak Hakim dan Pak Polisi. Jadi apa ya? Orang ngerti lah contoh kayak gini. Saya punya orang tua misalnya. Saya dipukuli orang, saya ngadu orang tua. Orang tua saya yang memukul orang itu kan sama saja. Saya membalas tapi lewat tangan orang tua. Nah ini lewat tangan polisi sama jaksa atau hakim. Jadi ini logikanya nggak paham ya guys. Membalas itu banyak cara, bisa lewat Anda sendiri atau lewat polisi, jaksa atau lewat orang tua, banyak caranya. Ini nggak sesuai dengan hukum kasih. Ya, kasih itu kasih adalah kasih kebaikan, maafkan. Ini tidak terjadi, tapi membalas guys melalui tangan polisi dan hakim. Itu ya kita membalas dengan itu tadi hal-hal yang tidak baik, tidak boleh. Karena sekali lagi pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, mengenai kita membalas dengan cara menempuh jalur hukum. Jadi ketika kita membalas sesuatu dengan setimpal, itu bukan masalah baik nggak baik. Baik, kenapa saya bilang baik? Untuk membuat orang itu jerah pertama. Dia tahu setiap perbuatannya ada konsekuensinya. Dia pukul orang, dia pukul balik. Dia tahu konsekuensinya. Sehingga itu bagi dia, dan baik bagi kita. Kita bisa menetralkan kondisi yang mana kita merasa rugi menjadi netral, dan dia bisa pada posisi dia akan tahu kalau setiap perbuatan ada konsekuensinya. Itu baik justru bahaya, justru nggak baik kalau dia diam saja, kita diam saja. Itu justru bahaya. Dia akan mukul lagi tanpa dia tahu ada konsekuensinya gitu. Dia pikir enak banget ini, nggak ada perlawanan dan tidak ada kondisi. Itu bahaya guys ya. Itu pernah dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia ditangkap. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Nah, jadi di sini Rasul Paulus ya berarti kan saya bilang, berarti kan bertentangan sama dogmanya. Dia ngomong-ngomong dogma begitu, tapi faktanya dia tidak mau. Itu yang terjadi guys. Maka saya katakan antara dogma dengan kelakuannya beda. Di Yuli dogmanya dia kasih, tapi dia menyerang orang lain lebih dahulu. Dia kan tidak ada orang itu nyerang dia gitu kan, tapi dia nyerang orang itu. Padahal orang itu hanya membahas sesuatu yang lain. Itu ngerti nggak? Dia belum orang. Jadi gini, kalau orang itu menyerang, dia merasa diserang agamanya, ya dia akan balas dengan setimpal. Tapi dia malah menyerang pribadinya, pribadinya tidak disentuh orang itu gitu loh. Jadi kelakuannya beda sama dogmanya guys. Ya, makanya saya katakan antara dogma dan kelakuan tuh sering nggak sinkron gitu, ya kan? Rasul Paulus itu menempuh jalur hukumnya bahwa warga negara Rom itu tidak boleh dihukum sebelum dia dinyatakan bersalah dalam persidangan di pengadilan. Jadi boleh orang Kristen menggunakan hak untuk menempuh jalur hukum. Jadi Anda India boleh membalas tapi lewat polisi dan hakim, ya, nggak boleh balas sendiri. Tetap boleh balas guys, artinya dogma itu tidak berlaku, itu yang hiasan di dinding gitu kan. Makanya Anda harus, kalau saya berpikir kritis, ini dogma kok jadi hiasan gitu kan. Kata nggak boleh balas, tapi kita boleh balas faktanya melalui polisi dan jaksa. Ini kan sama-sama balas, hanya berpindah tangan saja. Andong kita membalas, tapi kita digantikan oleh polisi dan jaksa guys. Itu juga diatur oleh undang-undang, semua kita sama haknya di Indonesia ini. Sekian dari saya, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang Islam atau Kristen? Kata ibu tadi itu ya, karena yang logis ini di Islam, kata dia. Di Kristen ini enggak. Iya, logis ini di Islam. Katanya nggak boleh balas, tapi faktanya boleh balas melalui polisi dan jaksa, hakim gitu kan. Ini aneh sekali guys. Itu di situ tak logisnya di situ nggak logisian, tapi di sini nggak juga sadar. Oke, kita masalahkan adalah masalah boleh balas apa tidak. Kan itu. Bukan masalah boleh bukan boleh balas oleh polisi apa tidak. Yang penting boleh balas apa tidak. Kalau Anda bilang nggak boleh, tapi ternyata boleh lewat polisi jasa, kan sama saja gitu. Cuman bukan melalui tangan Anda, tapi melalui tangan polisi dan hakim. Itu sama saja guys. Cuman caranya berbeda, melalui siapa berbeda gitu kan.
Bisa pakai. Anda nggak boleh ya ambil buah ini, tapi nanti yang ngambilin ada si Anu gitu. Sama saja gitu kan. Berarti Anda boleh ngambil itu sebenarnya, tapi melalui tangan yang lain gitu. Ngerti nggak? Lagi pikirnya. Anda nggak boleh makan buah ini ya, tapi nanti tunggu diambilin siapa dulu. Berarti kan sama saja. Anda tetap makan buahnya, cuman diambilin sama yang lain gitu. Ngerti ya? Kamu boleh mandi ya, nggak boleh mandi ya, tapi nanti ujungnya boleh mandi juga, tapi dimandikan gitu. Ini sama saja guys. Jadi lah kacaunya kalau udah makanya itulah saya katakan kalau Anda beragama dengan tanpa logika, kalau cuma modal percaya saja pada Roh Kudus itu bahaya. Anda akan seperti ini gitu. Nggak bisa membedakan sesuatu yang faktanya sama menjadi berbeda. Anda kira itu berbeda, padahal sama saja guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.